Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Cakap Komunika? Kali ini aku akan berbagi video tentang bagaimana caranya supaya kita bisa jadi host online meeting yang sukses. Ikuti terus video ini sampai habis ya. Oh ya teman, jangan lupa ya untuk subscribe channel aku, like dan komen jika kamu suka, di-share juga boleh. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan dengan video-video yang akan aku bagi di channel ini. Teman Cakap, sebenarnya ketika kita berkesempatan untuk menjadi host online meeting, kita bisa loh menjadikan media itu sebagai ajang untuk melatih kemampuan atau keterampilan public speaking seperti yang sudah saya share di video sebelumnya. Sebelum Anda memulai jadi host atau mulai memimpin sebuah online meeting, sebaiknya perhatikan juga tata tertib dan perkenalan yang perlu Anda lakukan seperti yang saya share di slide ini ya. Jadi yang pertama, setelah Anda opening, Anda bisa memperkenalkan diri dengan cara menampilkan kurikulum vitae Anda ya. Jadi kenalkan diri Anda tuh siapa, kemudian jangan terlalu pribadi tetapi cukuplah membuat audiens itu mengenal Anda. Kan kalau tidak kenal kan juga tidak sayang ya. Misalnya ketika Anda bilang, oh perkenalkan nama saya adalah Camelia dan terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk menjadi host di online meeting kali ini. Saya adalah seorang bla bla bla, saat ini saya begini. Sampaikan aja seperti itu teman-teman dan tidak perlu terlalu detail. Kemudian juga ketika opening, sampaikan tentang tata tertib acara. Jadi minta kepada seluruh peserta online meeting untuk misalnya mengaktifkan kamera. Jadi sepanjang acara peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera supaya apa? Nanti itu akan bisa menjadi evidence bagi presensi. Kemudian mungkin juga Anda menerapkan aturan misalnya begini, peserta harus hadir 15 menit sebelum acara, atau peserta melakukan presensi melalui barcode yang telah disediakan, atau bisa juga peserta wajib untuk mengikuti acara dari akhir sampai selesai ya. Jadi ketika ada keperluan misalnya ke toilet gitu, peserta bisa menyampaikannya melalui kolom chat atau fitur chat. Kemudian juga supaya lebih terkesan akrab, Anda bisa menyapa audiens Anda tidak perlu satu persatu, tapi misalnya ada 20 peserta, kemudian Anda bilang, halo apa kabar Pak, apa kabar Bu. Bisa juga dibilang, halo umpamanya Bu Hendro, oh Bu Hendro dari Surabaya ini ya Bu ya, gimana Bu, Surabaya panas gitu ya Bu ya. Mungkin seperti itu, tapi juga jangan terlalu akrab ya, maksudnya standar-standar saja yang Anda lakukan. Kemudian jangan lupa juga teman untuk menjelaskan sebenarnya tema apa sih yang akan Anda bawakan atau sampaikan di pertemuan online meeting itu, sehingga tidak terjadi kebingungan di audiens ya, dan bisa mengikuti itu sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Nah selanjutnya teman Cakap Komunika, kita juga harus bisa pintar-pintar memilih konten yang relevan dengan audiens kita. Apa sih konten yang relevan itu? Yaitu konten yang berguna untuk audiens kita dan konten-konten yang memang audiens inginkan. Misalnya begini, konten apa sih yang saat ini berguna untuk para ibu atau orang tua yang lagi sibuk menjadi guru bagi anak-anaknya di saat era pandemi ini ya. Karena di era pandemi ini kan memang ada kebijakan untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Jadi bagaimana sih ibu-ibu itu bisa tetap memberi pelajaran pada anaknya, mengasuh anaknya secara bersamaan, bahkan kadang ada juga ibu-ibu yang bekerja di saat yang bersamaan, tapi tetap sabar menghadapi anak. Jadi buatlah konten yang berguna dan konten-konten yang betul-betul diperlukan oleh audiens yang mengikuti online meeting kita. Jangan lupa juga kita juga bisa sih membuat polling kecil-kecilan ya, survei kecil-kecilan sehingga kita tuh sebenarnya lebih mengenal dengan audiens. Kita bisa menanyakan seperti ini, mungkin standar aja, nama mungkin tidak ya, tapi usia, jenis kelamin, kemudian minat apa atau topik apa sebenarnya yang audiens inginkan ketika kita berupaya untuk meng-create sebuah online meeting. Oh ya teman Cakap, biasanya setiap meeting bukan hanya online meeting ya, offline meeting juga kalau hostnya itu nggak pintar-pintar tuh kadang pesertanya jadi ngantuk dan meeting itu menjadi terasa membosankan ya. Untuk meminimalisir kejadian seperti itu, Anda sebagai host itu bisa sebenarnya menyelipkan beberapa contoh atau studi kasus dalam meeting online Anda. Misalnya ketika Anda memaparkan konten tentang bagaimana
menjadi ibu dan sekaligus menjadi guru bagi anak-anak di rumah, Anda bisa memberikan studi kasus. Misalnya, Bu, mungkin bisa Anda lakukan di sela-sela pembelajaran itu, berikanlah permainan yang menarik minat anak, atau apapun lah hal yang menarik perhatian dia sekitar ya 10 atau 15 menit, kemudian baru dimulai lagi belajar. Jadi contoh-contoh studi kasus yang kecil-kecil bisa Anda terapkan di online meeting Anda. Terus yang kedua, selain studi kasus tadi, selain contoh-contoh tadi, bisa juga kita sebagai host itu sebenarnya menyelipkan humor. Tapi memang nggak mudah sih teman-teman untuk menyelipkan humor. Ada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bersenda gurau ya, untuk melemparkan humor atau joke-joke. Karena kadang-kadang humor itu satu sisi bisa lucu, satu sisi juga kadang bisa menyinggung perasaan orang lain kalau kita nggak pinter-pinter gitu. Kita tidak pinter mengenai audiens atau tidak pinter dalam memilih tema. Cara lain yang bisa dilakukan supaya humor itu bisa menghidupkan suasana, tidak bosan juga, mungkin kita bisa mencari video-video lucu di internet kan banyak itu. Kemudian ya kita sampaikan saja ketika di tengah-tengah online meeting, itu bisa menjadi selingan humor yang menarik bagi peserta online meeting. Kemudian diingat juga teman-teman, ketika Anda menjadi host atau memimpin sebuah online meeting, jangan sampai terlalu lama. Jadi kita perkirakan saja online meeting itu misalnya disampaikan di depan di peraturan tadi, meeting ini akan berlangsung maksimal umpamanya 1 jam. Karena lebih dari itu kemungkinan orang akan sangat bosan terhadap online meeting Anda. Berikut yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang pengen jadi host itu adalah desain presentasi. Karena sebagus apapun konten yang Anda sajikan, tapi kemudian desain presentasi yang Anda sampaikan ketika memimpin online meeting itu kan biasanya ada share screen. Nah, itu desain presentasinya harus menarik tuh teman-teman. Jadi Anda bisa membuat presentasi dengan template menarik. Nanti bisa juga ditambahin audio atau video interaktif yang diselingi humor seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Banyak sih template-template gratis yang ditawarkan oleh banyak aplikasi. Nanti teman-teman saya kasih deh di link deskripsi ya. Ada beberapa presentasi dengan template menarik. Masih ada kaitannya dengan desain presentasi yang menarik, Anda juga jangan lupa mempersiapkan background dan background yang menarik untuk presentasi Anda ya. Jadi kalau background di sini maksudnya adalah virtual background yang banyak disediakan oleh aplikasi meeting online. Kemudian kita pilih juga background yang menarik ya. Jadi background itu sesuaikanlah dengan tema presentasi Anda dan audiens Anda. Teman cakap, sebelum Anda menjadi host dalam sebuah online meeting, ada baiknya Anda latihan dulu ya sebelumnya, supaya Anda familiar dengan fitur-fitur di aplikasi yang Anda gunakan. Jadi misalnya Anda harus tahu bagaimana caranya ketika Anda ingin membagi dokumen di layar komputer Anda, yaitu dengan mengklik tombol share screen dan sebagainya. Karena apa? Banyak kejadian ketika itu tidak dikuasai akan menjadi gugup dan malah mengganggu konsentrasi Anda ketika Anda menjadi host online meeting. Nah, soal kuis dan bagaimana Anda mengakhiri meeting online Anda ini kelihatannya sepele ya. Kelihatannya sangat sepele, tetapi sebenarnya apa yang Anda lakukan ini akan membuat pertemuan Anda itu menjadi lebih semarak. Jadi minta seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera ya sebagai evidence presensi kehadiran. Kemudian minta mereka tersenyum untuk keperluan dokumentasi. Kemudian Anda juga bisa minta mereka untuk tepuk tangan dong untuk saya. Nah, biar mereka juga bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi yang digunakan tersebut. Kuis itu sebenarnya digunakan para host itu sebagai gimmick acara ya, untuk mengalihkan perhatian para peserta supaya tidak ngantuk, tidak bosan. Bikin kuis yang sederhana. Ada aplikasi yang bisa Anda gunakan dan itu bisa Anda rancang sebelum Anda memimpin meeting online. Dan kemudian nanti di akhir acara Anda bisa memberi penghargaan pada mereka yang memenangkan kuis. Oke, sampai di sini ya teman, video saya tentang bagaimana sih kiat sukses untuk menjadi host online meeting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.